Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jejak Hikmah Islami, tempat di mana kita bersama-sama menyelami kisah-kisah penuh hikmah, keajaiban, dan petunjuk Allah yang nyata dalam kehidupan. Di channel ini, kita akan mengupas kisah nyata yang menggugah hati, kisah perjalanan spiritual yang menginspirasi, dan bukti nyata kebesaran Allah di dunia ini. Semoga setiap cerita yang kami sajikan bisa menjadi renungan, penguat iman, serta petunjuk bagi kita semua. Mari kita simak kisah luar biasa kali ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Di dunia ini, ada banyak tanda kebesaran Allah yang terkadang sulit kita pahami dengan akal manusia. Kisah yang akan saya ceritakan hari ini adalah salah satu keajaiban yang mengguncang keimanan banyak orang. Sebuah peristiwa luar biasa yang terjadi di sebuah gereja besar, di mana seorang bayi yang dikira sebagai titisan Yesus justru menolak untuk dibaptis dan dengan ajaib mengucapkan syahadat di hadapan ratusan jemaat. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Apa yang membuat bayi itu mengucapkan kalimat tauhid? Mari kita simak kisah nyata yang menggugah hati ini. Di sebuah kota kecil di Eropa, seorang wanita bernama Maria lahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Emmanuel. Sejak lahir, bayi ini memiliki ciri fisik yang luar biasa. Wajahnya bersinar, matanya tajam dan penuh ketenangan, serta kulitnya bercahaya seperti terpancar cahaya dari dalam tubuhnya. Orang-orang di sekitar mulai berbisik bahwa ini bukan bayi biasa. Seorang pendeta terkenal di kota itu, Pastor Giovanni, menyatakan bahwa bayi Emmanuel adalah titisan Yesus yang dinantikan. Kabar ini menyebar dengan cepat, dan ribuan orang datang hanya untuk melihat bayi itu dengan mata kepala mereka sendiri. Keluarga Maria, yang sangat taat dalam agama Kristen, merasa terhormat dengan kepercayaan ini dan menerima segala keputusan gereja untuk menjadikan bayi mereka sebagai simbol suci. Ketika Emmanuel berusia 6 bulan, gereja besar di kota itu mengadakan upacara pembaptisan akbar. Ribuan jemaat dari berbagai penjuru datang untuk menyaksikan momen sakral ini. Mereka percaya bahwa pembaptisan bayi ini akan menjadi tanda datangnya berkah besar bagi dunia. Pendeta Giovanni berdiri di depan altar megah, mengenakan jubah putih bersih, siap untuk memulai prosesi sakral. Para biarawati dan pendeta lainnya mengelilingi altar dengan wajah penuh harap dan kehusyukan. Di tengah keheningan yang mendalam, bayi Emmanuel dibawa ke altar oleh ibunya. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat air suci hendak dituangkan ke kepala bayi Emmanuel, bayi itu tiba-tiba menangis kencang dan menepis tangan pendeta dengan gerakan yang tidak biasa. Jemaat yang hadir mulai berbisik dan keheranan. Pendeta Giovanni mencoba lagi, tetapi kali ini, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Dengan suara yang jelas dan tegas, bayi Emmanuel tiba-tiba berkata, "La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah." Seisi gereja terdiam. Mata mereka terbelalak, mulut ternganga. Beberapa orang bahkan langsung jatuh terduduk, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Pendeta Giovanni tersentak mundur, wajahnya pucat pasi. Seorang bayi yang belum bisa berbicara tiba-tiba mengucapkan syahadat dengan jelas dan lantang. Suasana di dalam gereja berubah menjadi kekacauan. Jemaat mulai berteriak, beberapa menangis, sementara yang lain mencoba mencari penjelasan atas kejadian ini. Ibunda Emmanuel sendiri gemetar ketakutan, tidak tahu harus berkata apa. Pendeta Giovanni mencoba menenangkan jemaat dan berkata bahwa ini mungkin godaan dari setan. Namun, semakin mereka mencoba untuk menenangkan situasi, semakin besar gelombang keheranan dan ketidakpercayaan yang muncul. Seorang pria tua yang dikenal sebagai seorang cendekiawan agama maju ke depan dan berkata, "Jika ini benar godaan setan, bagaimana mungkin bayi ini mengucapkan syahadat?" Kalimat ini adalah kalimat tauhid, yang hanya datang dari keimanan sejati kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkataan pria tua itu membuat banyak jemaat semakin bimbang. Beberapa di antara mereka mulai menangis dan bertanya-tanya apakah mereka telah berada di jalan yang salah selama ini. Dalam beberapa hari setelah kejadian itu,
Berita tentang bayi yang menolak dibaptis dan mengucapkan syahadat menyebar ke seluruh dunia. Para ulama Islam dan cendekiawan mulai berdatangan untuk menyelidiki kejadian ini. Tidak hanya itu, banyak jemaat gereja yang mulai mempertanyakan keimanan mereka. Beberapa di antara mereka mencari tahu tentang Islam, membaca Al-Quran, dan akhirnya memilih untuk masuk Islam. Dalam waktu kurang dari sebulan, ratusan orang di kota itu mengucapkan syahadat dan menjadi mualaf. Sementara itu, keluarga Maria menghadapi dilema besar. Mereka dihujani tekanan dari berbagai pihak. Namun, yang paling mengejutkan adalah bayi Emmanuel sendiri. Setiap kali ia menangis, ia hanya bisa ditenangkan dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Suara azan membuatnya tersenyum, sementara suara lonceng gereja membuatnya gelisah. Ini adalah tanda yang tidak bisa diabaikan. Setelah berbulan-bulan bergulat dengan pertanyaan dalam hatinya, Pendeta Giovanni akhirnya melakukan sesuatu yang mengejutkan dunia. Dengan ditemani oleh beberapa cendekiawan Muslim, ia mengumumkan bahwa ia telah menemukan kebenaran dalam Islam. Di hadapan ribuan orang yang berkumpul di alun-alun kota, ia mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Ribuan orang yang menyaksikan kejadian itu menangis haru. Kejadian ini menjadi momen besar dalam sejarah kota tersebut. Islam mulai berkembang pesat di tempat yang sebelumnya didominasi oleh kepercayaan lain. Saudara-saudaraku sekalian, kisah ini adalah salah satu bukti bahwa hidayah Allah bisa datang dari mana saja, bahkan dari seorang bayi yang belum bisa berbicara secara normal. Keajaiban ini menjadi pengingat bagi kita bahwa Islam adalah agama yang benar, yang membawa cahaya bagi siapa saja yang dikehendakinya. Semoga kisah ini bisa menambah keimanan kita dan semakin menguatkan keyakinan kita kepada kebenaran Islam. Jangan lupa untuk berbagi kisah ini agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.